Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Paroki Minomartani terletak di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah awal mula berdirinya Paroki Minomartani berawal dari gereja stasi di Perumahan Condong Catur. Sejak tahun 1909 di Condong Catur berdirilah kering atau wilayah Santo Yusuf Condong Catur di bawah paroki Gereja Bandeng atau Gereja Keluarga Kudus Bandeng. Itu sekitar tahun 1979. Kemudian sekitar bulan Maret 1979 itu terbentuk suatu panitia untuk mendirikan Gereja Condong Catur. Kemudian baru selesainya Gereja Condong Catur ini sekitar tahun 1981, kira-kira itu baru resmi menjadi Gereja Santo Yusuf Condong Catur. Dengan tambahnya umat makin lama makin berkembang, kemudian muncullah perumahan di Minomartani. Seiring dengan adanya program perumahan rakyat dari Condong Catur ke Desa Minomartani, berdampak pula semakin berkembangnya jumlah umat Katolik. Pada proses perkembangannya, paroki terpusat ke Minomartani, tanpa meninggalkan Gereja Santo Yusuf Pekerja Condong Catur. Paroki kan harus ada pastoran, ada gerejanya, lalu tempat parkir, dan Condong Catur tidak memungkinkan itu. Lalu satunya ya Minomartani, lalu Condong Catur jadikan sebagai lingkungan dari Minomartani. Tidak ada jalan lain. Lalu kami agak bingung waktu itu. Terus ada panitia seperti Pak Kodi waktu itu sebagai kepala Dewan Paroki. Satu-satunya cara harus pergi ke Jakarta, membeli langsung dari ketua Perumnas yang punya hak untuk menjual di Jakarta. Kami tidak tahu uang dari mana. Kami pergi ke Semarang, ngomong sama Monsinyur Darmoatmojo ya. Dan kebetulan ekonominya itu Romo Sumaryo. Waktu itu kami ngomong kalau tidak membeli tanah itu, kemungkinan gereja tidak bisa berkembang atau bahkan didesak oleh pihak yang lain. Lalu akhirnya Romo Mario ngomong, wah itu bejamusur itu. Ini ada uang sebenarnya untuk Prengbulung untuk membeli tanah yang di pojokan dekat pom bensin itu, tapi karena tidak diambil, ini dah dipakai aja untuk membeli tanah itu. Pemilihan nama pelindung Gereja Santo Yusuf Pekerja Condong Catur dan Gereja Santo Petrus dan Paulus Minomartani memberi inspirasi, harapan, dan kekuatan bagi umat di Paroki Minomartani. Saya mengusulkan pada rapat panitia pembentukan Gereja Paroki di Minomartani dengan nama Santo Pelindung Santo Petrus. Alasannya kita melihat di daerah sekeliling Gereja Minomartani ini adalah masyarakat yang kebanyakan itu mempunyai penghasilan dari beternak ikan. Dan Minomartani sendiri juga berarti Mino itu adalah juga ikan. Kecuali itu Santo Petrus itu bisa kita mengambil sebagai inspiratifnya umat agar dapat meniru, meneladan sepak terjang Santo Petrus sendiri. Dia sebagai pewarta yang tangguh. Pada tanggal 29 Juni adalah hari raya peringatan Santo Petrus dan Paulus. Oleh karena itu, nama Paulus juga dijadikan satu dengan nama Santo Petrus sebagai pelindung Paroki Minomartani ini. Berkat kerja keras dan keterlibatan dari berbagai pihak,
disertai keinginan yang kuat dari umat Condong Catur dan Minomartani. Akhirnya terwujudlah harapan menjadi paroki yang mandiri. Paroki Minomartani merupakan pengembangan dan perluasan dari Paroki Keluarga Kudus Banteng. Ya. Dinaikkan statusnya dulu dari wilayah menjadi paroki mandiri, berarti ada keinginan kuat bahwa umat itu ketunggon Romo. Ya. Dengan ketunggon Romo, maka pelayanan Romo ke umat semakin intensif, lalu juga harapan, ya, dengan harapan bahwa umat semakin bergerak, semakin dinamis dalam hidup menggereja, atau istilah saya itu hidup menggerejanya semakin hidup, ya. Maka Romo menjadi penggerak, menggerakkan seluruh umat untuk semakin mengembangkan hidup gereja. Perjalanan sebagai paroki mandiri ditandai dengan hadirnya para pastor misionaris keluarga kudus atau MSF yang mengembalakan umat di paroki Minomartani dengan kebijakan pastoralnya masing-masing, seturut situasi, kondisi, dan kebutuhan umat. Sebagai pastor pertama, saya mengawalinya dengan membangun kebersamaan umat di dua wilayah yang punya kepentingan yang berbeda waktu itu. Ada daerah Minomartani yang menjadi tempat pusat paroki, dan juga Condong Catur yang sudah lama menjadi semacam kuasi paroki. Maka saya berusaha untuk membangun kebersamaan dua daerah ini menjadi satu keluarga besar di paroki Minomartani dengan pertama-tama itu mengadakan kunjungan keluarga, karena itu gaya dari seorang pastor MSF yang sangat kental dengan kekeluargaan, sehingga saya selalu mengadakan kunjungan keluarga di beberapa keluarga sebelum misa lingkungan dimulai. Sejauh saya ingat, saya termasuk Romo Paroki awal, ya, di mana dalam hari tertentu paroki Minomartani itu belum sungguh jadi, ya, untuk sebagai persekutuan umat beriman. Karena seingat saya waktu itu sebelum saya masuk itu dirangkep oleh Romo Paroki Banteng. Saya ingat persis waktu itu serah terima tidak terjadi karena lupa dari Paroki Banteng untuk Romo parokinya, sehingga saya ya pokoknya sudah menerima SK, menerima setumpuk itu. Nah, setelah saya lihat memang banyak hal yang harus diselesaikan secara administratif. Maka target saya ya membereskan hal administratif. Lalu melibatkan anak-anak muda untuk lebih giat, ya, hal praktis saja, parkir dan sebagainya. Lalu mulai menghidupkan hal-hal praktis itu, ya, kur dan sebagainya, pokoknya menghidupkan umat, mengevaluasi kinerja rutin tiap bulan. Ya, itulah pokoknya mempersiapkan paroki Minomartani makin mandiri. Di masa lalu tentu saja berbeda situasinya parokinya dengan situasi zaman sekarang. Situasi zaman dulu adalah masih meneruskan sisa-sisa PR yang dulu, yakni menyatukan dua tempat antara Condong Catur dengan Mino yang belum bersatu, itu yang pertama. Yang kedua juga adalah aspek mensentralkan pusat pelayanan itu di paroki. Satu hal yang menarik bagi saya ketika itu adalah melihat data di umat, karena begitu masuk itu saya melihat data umat, data yang sungguh tidak bisa dirubah, kan artinya data itu tidak bisa dirubah. Dan sebagian besar memang lebih banyak mereka yang sudah purna karya untuk mencoba menjawab keprihatinan dari keuskupan dengan ardasnya itu belum sungguh bisa menjadi suatu yang aktual. Maka waktu itu ya sisa tahun terakhir saya berusaha untuk menciptakan lahan yang memang ini bisa menjadi embrio untuk keprihatinan gereja terhadap pendidikan itu. Maka
atas izin Bapak Uskup secara informal sama bukan formal karena tidak ada mengajukan untuk merubah rumah yang dulunya gudang itu 2 itu menjadi tempat pendidikan anak-anak PAUD. Paroki Minomartani mempunyai arti ketika sungguh-sungguh mempunyai hati untuk warga maupun non-warga yang terdampak maupun yang mengalami COVID itu. Baik yang sakit maupun yang kemudian meninggal. Nah, PSE Paroki mempunyai perhatian yang luar biasa dan siap dan ready menyediakan bantuan baik secara material maupun moral. Didukung oleh ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, dan juga kategorial yang berkiprah, ya, dengan caranya masing-masing berinisiatif untuk menjadi berkah. Dan itu sungguh-sungguh berarti dan dirasakan oleh masyarakat kita. Dan tidak kalah pentingnya bagian pewartaan. Pewartaan kita tidak berhenti. Saya dan Anda tahu paroki ini mengadakan, ya, entah itu talk show melalui streaming, ya, di mana pewartaan terus diwartakan. Loyalitas yang ingin saya coba tumbuh kembangkan di samping juga militansi, iman itulah yang kiranya menjadi prioritas, ya. Jangan sampai jeda antara yang sudah lanjut dan yang kaum muda itu pisah. Di usianya yang ke-25 tahun, Paroki Minomartani semakin mantap menjadi paroki mandiri. Umat semakin menghayati dan meneladani spiritualitas Santo Petrus dan Paulus sebagai santo pelindung parokinya. Pemilihan nama Petrus dan Paulus sebagai pelindung paroki ini, menurut saya itu sudah terhayati dengan begitu baik. Mereka bisa guyup, mereka bisa menyatu. Itulah kehebatannya, dan saya yakin mereka bisa seperti itu karena penghayatan akan spiritualitas dari Santo Petrus dan Paulus yang pasti sudah sejak dari awal ketika mereka sepakat untuk menjadikan Petrus dan Paulus sebagai pelindung. Kita ingin ke depan supaya spiritualitas ini sungguh-sungguh dihidupi oleh umat Paroki Minomartani. Menyatu, menjiwai semangat spiritualitas Santo Petrus dan Paulus. Kita sangat bersyukur bahwa umat sangat antusias untuk mendalami ini dan juga untuk mewujudkannya dalam karya nyata sebagai warga masyarakat dan juga sebagai warga gereja. Ada 8 kelompok kategorial yang ada dalam Reksa Pastoral Pastor Paroki Minomartani. Rumpun Komunitas Doa, Legium Maria, Kerahiman Ilahi. Yang ketiga, Persekutuan Doa Karismatik Katolik Haleluya. Dan yang keempat, Woros Medi Santa Monica. Kemudian rumpun pemerhati keluarga ada 2, yaitu 1. Married Encounter dan 2. CFD atau Couples for Christ. Antusiasme anak-anak OMK di paroki ini cukup antusias ketika ada kegiatan gereja, ada seperti lomba-lomba, kemudian juga ada kur dan juga lainnya, itu cukup antusias. Kemudian juga anggota OMK ini lebih didominasi oleh anak kuliahan, di mana juga ada beberapa anak rantau yang ikut juga bergabung ikut OMK kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Kemudian kalau mungkin secara jumlah spesifik cukup sulit untuk dipastikan ya. Mungkin sekitar anggota aktif mungkin sekitar 30 atau 40 orang mungkin ada. Yang menjadi perhatian saya prioritas adalah bagaimana kualitas iman itu sungguh-sungguh bisa dirasakan, dialami, dihidupi, dan menjadi kekuatan yang mempersatukan, ya, baik dari kaum yang sudah lanjut usia maupun dari kaum muda itu. Merayakan di usia perak menjadi ungkapan syukur
atas perjuangan bersama dari berbagai pihak dan momen penting untuk mewujudkan nilai-nilai keutamaan Santo Petrus dan Paulus dengan mengunjungi saudara-saudari yang berbeda keyakinan, biara misionaris keluarga kudus, dan ke Panti Vreda. Dengan penuh sukacita, umat memeriahkan pesta perak Paroki Minomartani. Syukur atas usia 25 tahun menjadi penegas bahwa umat Paroki Minomartani siap dipanggil untuk diutus menjadi rasul masa kini. Selamat ulang tahun pesta perak Santo Petrus dan Paulus. Semoga semangat Santo Petrus Paulus yang tidak takut menderita, tidak takut dianiaya, dapat mewartakan Tuhan Yesus dengan kasih-Nya tetap menyala di Minomartani. Provisiat Dirgahayu semakin lama semakin kece dan semakin berakar dalam iman akan Yesus dan semakin keluar mewartakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga makin tua, makin berjaya karena penuh iman dan kreativitas dalam hidup berparoki. Provisiat. Tidak hanya usia parokinya yang tua, tetapi diharapkan juga umat-umatnya semakin dewasa, sehingga betul-betul ini bisa membuat paroki ini menjadi paroki yang mempunyai makna bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam paroki itu. Yang kedua, juga bisa mengembangkan tidak hanya semangat Petrus dan Paulus, tetapi juga semangat keluarga kudus. Selamat untuk menjadi dewasa, 25 tahun bukan lagi usia yang muda, tapi 25 tahun menjadi awal untuk memulai, untuk bekerja, berkarya, dan akhirnya membuahkan hasil yang sungguh bisa dirasakan bagi umat sendiri maupun juga masyarakat yang ada di sekitar. Provisiat umat Minomartani. Selamat sejahtera. Umat senantiasa sehat, keluarga-keluarga senantiasa kuat, dan paroki ini melayani dengan hebat, dan segenap umat mempersembahkan kesaksian yang dahsyat. Semoga dengan perayaan 25 Pesta Perak, seluruh umat Minomartani semakin teguh di dalam iman, semakin menyatukan seluruh kekuatan umat yang dimiliki, dan akhirnya bisa bersama-sama dengan paroki-paroki yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Selamat Pesta Perak Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Semoga makin maju, kemudian juga para umat terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Mudah-mudahan momentum ini menjadi semacam daya kekuatan kita kembali, disegarkan kita kembali. Bahwa jangan pernah meninggalkan iman, tangguh dalam beriman dan kuat dalam mengambil keputusan terkait dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Derek Bingah turut bersyukur atas perjalanan 25 tahun pasaman suci umat Gereja Minomartani. Lalu dengan harapan bahwa umat itu semakin handan beni itu semakin terlibat, semakin nguri-uri dan ngopeni gerejanya. Itu harapan saya. Saya mengucapkan selamat Pesta Perak untuk paroki ini kepada para romo, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh umat. Semoga teladan dua rasul besar, Petrus dan Paulus, soko guru gereja ini, menjadi inspirasi bagi seluruh umat. Selamat dan provisiat Derek Mangayu Bagio atas ulang tahun ke-25 paroki kita yang sangat kita cintai ini. 25 tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Kalau saya mengingat kembali perjalanan paroki ini dari waktu ke waktu, sungguh ada perkembangan yang sangat nampak, sangat nyata. Khususnya bagaimana membentuk paroki ini menjadi sebuah paguyuban yang semakin padu. Inilah yang saya harapkan nanti ke depan menjadi kekuatan dari paroki ini untuk selalu dikembangkan terus-menerus. Satu hal yang bagi saya sangat penting adalah
bagaimana menggerakkan orang-orang muda yang rasanya cukup banyak ada di paroki kita ini untuk bisa terlibat, untuk bisa ambyur dan sungguh-sungguh berdinamika bersama dalam rangka membangun paroki kita ini. Ini kesempatan yang sangat bagus bagi kita di hari ulang tahun ini untuk memaknai sepanjang tahun ini spiritualitas Santo Petrus dan Paulus, supaya kita semua yang mempunyai pelindung mereka ini sungguh-sungguh menjiwai spiritualitasnya dan akhirnya juga meniru, meneladan dan melanjutkan perjuangan Santo Petrus dan Paulus dalam rangka kehidupan bersama membangun paroki ini. Perjalanan masih panjang, membutuhkan niat yang kuat untuk menjalani hidup sebagai rasul masa kini tiada henti.